Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Ini buat teman-teman yang request donat tanpa telur, tanpa mixer ya. Ini saya buat donat tanpa telur, tanpa mixer, tanpa susu juga ya teman-teman. Hasilnya lembut, cuma ya pastilah ada kurangnya ya teman-teman. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya biar nggak penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini akan saya gunakan tepung cakra kembar sebanyak 250 gram, kemudian 35 gram gula pasir, lalu 4 gram ragi instan, dan kurang lebih 1 gram bread improver. Kemudian ini diaduk hingga semua adonan tercampur rata. Lalu masukkan 35 gram margarin atau mentega. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata dan saya akan gunakan tangan untuk mengaduknya. Lalu tambahkan 140 ml air hangat kuku ya teman-teman. Ini tujuannya supaya donatnya nanti hasilnya lembut ya. Karena ini kan tidak pakai telur, jadi saya menggunakan air hangat-hangat kuku. Tapi jangan terlalu panas ya teman-teman, nanti raginya tidak aktif. Dan masukkan airnya secara bertahap supaya adonannya tidak kelembekan. Oke, ini kita uleni terus hingga setengah kalis. Kemudian masukkan garam sebanyak kurang lebih 3 gram ya. Ini kita uleni terus. Ya, kalau kita menggunakan tangan ya agak capek sedikit ya teman-teman. Gak apa-apa, ini untuk menghasilkan donat yang halus, lembut, kita harus ya sedikit ada effort ya teman-teman. Kemudian jika sudah, ini kita tutup dulu selama kurang lebih 20 menit. Oke, ini 20 menit kemudian adonan sudah terlihat lebih mengembang. Langsung aja kita pindah ke alas. Kemudian ini saya bulatkan terlebih dahulu. Untuk kemudian kita bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera atau keinginan ya teman-teman. Dan ini saya timbang seberat 30 gram. Jika teman-teman timbang semuanya rata 30 gram, ini menghasilkan 15 donat dan ada lebihnya itu kurang lebih 14 gram ya. Tetapi saya timbangnya tidak semua 30 gram karena saya ingin mengetahui seberapa besar donat yang saya timbang. 40 gram, 35 gram, 30 gram, kemudian 25 gram dan 20 gram. Jadi variasi ya. Tetapi jika teman-teman timbang rata semuanya 30, ini menghasilkan 15 biji donat ya. Kenapa saya timbangnya berbeda-beda? Ini tujuannya saya ingin mengetahui perbandingan antara donat memakai telur dan donat tanpa telur ya teman-teman. Jadi perbandingannya nanti kita bisa lihat seberapa besar, apakah sama seperti memakai telur atau hasilnya sama seperti yang tidak memakai telur. Dan untuk resep 250 gram tepung, jika saya menggunakan resep memakai telur, biasanya menghasilkan 25 sampai 26 donat dengan timbangan 20 gram. Nah, dengan timbangan 30 gram ini tanpa telur menghasilkan 15 donat. Nanti hasilnya apakah besarnya sama atau tidak ya teman-teman, kita bisa lihat. Jadi nanti teman-teman bisa bandingkan ya untuk resep jualan, apakah resep ekonomis atau resep yang premium atau semi premium. Nanti kita lihat hasilnya dan teman-teman bisa bandingkan ya kelebihan dan kekurangannya antara donat premium dan donat ekonomis. Oke, lanjut, ini saya sambil ditutup ya, kemudian kita pipihkan adonan untuk membentuk atau mencetak adonan. Ini saya gunakan manual, tidak menggunakan cetakan ya. Oke, baluri tepung dulu supaya tidak lengket. Kemudian ini kita pipihkan. Oke, ini saya akan bentuk bulat saja, semacam donat bomboloni begitu ya. Untuk selanjutnya ini akan saya lubangi tengahnya menggunakan jari saja seperti ini. Kemudian ini dilebarkan ya bolongannya dengan cara diputar-putar dan ditarik-tarik. Oke, setelah selesai ini kita akan proofing selama 45 menit sampai 1 jam ya. Nah, dan ini kurang lebih udah 1 jam 10 menit, ini lebih ya. Dan ini saya belum panaskan minyak ya teman-teman, karena ini memang lama ya proses mengembangnya. Apakah karena adonannya tidak memakai telur
atau karena faktor dari suhu udara ya, karena ini memang menjelang maghrib ya teman-teman, dan ini saya goreng setelah maghrib ya. Nah ini teman-teman bisa lihat dan perhatikan ya, ini adonan dengan dough berat 30 gram. Terlihat pada saat digoreng itu seperti berat, jadi kurang mengambang. Jadi gimana ya, tidak mengembang sempurna ya pada saat digoreng. Dan ini pada saat dibalik pun dia white ringnya kurang ya. Nah oke, ini hasilnya ya teman-teman. Jadi ada yang berwhite ring dan ada juga yang tidak berwhite ring. Nah ini yang saya timbang 40 gram ya. Hasilnya hanya sebesar ini, dan ini biasanya saya sebesar gini tuh cuma 20 gram ya berat doughnya. Dan selanjutnya ini yang saya timbang seberat 35 gram. Dan yang sebelahnya ini yang 30 gram, yang 25 gram dan 20 gram. Oke, ini 20 gram kecil banget ya teman-teman. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya dan bisa bandingkan ya resep donat ekonomis tanpa telur tanpa susu, ataukah teman-teman mau buat donat yang pakai susu dan pakai telur. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman, kalau untuk jualan lebih baik pakai resep yang premium saja sekalian ya. Jadi hasil donatnya itu maksimal dan memuaskan. Jadi kita mau jual harga tinggi pun kita percaya diri ya, karena donatnya punya kualitas, punya rasa yang enak. Dan perbandingan jumlah donat yang kita hasilkan, seperempat tepung dengan resep premium menghasilkan 25 donat dengan berat dough 20 gram, tapi menghasilkan donat berdiameter 7 sampai 8 cm. Tapi dengan resep yang ekonomis ini tanpa telur tanpa susu menghasilkan donat sebanyak 15 piece dengan berat dough 30 gram. Dan ini berdiameter kira-kira antara 4 sampai 5 cm, dan ini saya tidak sentiin ya teman-teman. Kemudian jika resep yang memakai telur dan susu, donatnya bisa berwhite ring tinggi karena adonannya ringan ya teman-teman. Tetapi jika resepnya tanpa telur tanpa susu, ini sulit untuk mendapatkan white ring karena adonannya memang berat ya. Jadi menurut saya suka resep yang premium pakai telur dan susu. Tapi itu kembali lagi kepada selera masing-masing ya teman-teman. Dan ini saya kasih gula dan susu ya untuk toppingnya. Oh iya teman-teman, kalau resep premium itu ya kita jual 3.000 itu dengan topping glaze biasa saja ya. Tapi kalau misalkan tambahan topping snack dan lain-lain, atau keju dengan buah seperti stroberi atau cherry, itu kita bisa jual di harga lebih tinggi lagi. Dan saya bisa jual di harga 5.000 ya teman-teman. Tapi kalau untuk resep ini kan kita tidak bisa menjual harga tinggi ya, karena mungkin kualitas rasa juga berbeda ya. Dan ini kita lihat hasilnya dalamnya seperti apa. Ini donatnya lumayan lembut ya, dipegang itu lembut. Kita lihat dalamnya ya teman-teman. Oke, ini seratnya lumayan halus ya teman-teman. Karena rahasianya tadi menggunakan air hangat kuku ya teman-teman. Oke, ini kita sekarang coba ya rasanya seperti apa. Kita rasain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Donatnya empuk, lembut, enak juga, tapi tidak seenak yang menggunakan telur dan susu. Kalau ini lebih agak kenyal-kenyal gitu ya rasanya, tapi tetap enak. Dan ini lebih mirip-mirip ke odading ya. Jadi ingat odading Mang Oleh. Tapi enggak sih, beda ya teman-teman. Jadi tidak sama dengan odading ya. Donat ya tetap donat, tapi ini versi ekonomis. Tinggal tentukan saja pilihan teman-teman mau yang mana ya. Kalau pakai telur dan susu itu lebih creamy, kalau yang tanpa telur tanpa susu ya standar donat saja. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum.